Jadi untuk pertemuan yang sekarang itu akan membahas dua hal. Yang pertama review tentang persamaan diferensial biasa. Karena bagian saya sampai UTS itu persamaan diferensial biasa saja. Jadi ya reviewnya hanya yang ini saja dulu. Nanti kalau untuk yang persamaan diferensial parsial, mudah-mudahan direview oleh Pak Ferry karena kebutuhannya di sana gitu, di medannya. Yang sekarang review tentang persamaan diferensial biasa dan nanti ke aplikasi peluruhan radioaktif. Seperti itu. Jadi yang pertama, eh, saya harus, ya, kalau kita berbicara tentang ekstrapolasi atau menginginkan suatu data eh, di luar dari suatu data pengukuran. Jadi kalau dulu di metode numerik itu ada istilah ekstrapolasi juga kan ya, interpolasi, ekstrapolasi, ada apa lagi? Regresi. Regresinya bisa linear, kuadrat, dan seterusnya gitu. Nah, ini ekstrapolasi. Kebutuhannya ketika kita di fisika itu kebutuhannya adalah mengekstrapolasi karena kita punya sebuah data awal, lalu kita ingin lihat kira-kira perilakunya nanti ke depan seperti apa ya gitu. Tanpa ada data di dia di tengah-tengahnya gitu, di daerah yang akan kita ekstrapolasi. Jadi kalau secara definisi, ekstrapolasi itu adalah metode untuk memprediksi data di luar daerah pengukuran. Jadi kalau kita punya daerah pengukurannya berapa, nah ekstrapolasi itu bisa di depannya atau di belakangnya. Gitu. Jadi kalau kita misalkan punya kurva seperti ini adalah data pengukurannya. Nanti si ekstrapolasi itu misalkan kita ingin mengetahui data di daerah yang ini, jadi di luar daerah pengukurannya. Gitu. Jadi nanti yang dibutuhkan adalah suatu persamaan yang bisa menjelaskan perilakunya atau di-fitting gitu nantinya gitu. Jadi persamaan bisa menggunakan persamaan diferensial atau persamaan regresi yang untuk memfitting data yang kita inginkan untuk diketahui seperti itu. Jadi nanti ini adalah data-data ekstrapolasi yang kita cari seperti itu. Nah, di ekstrapolasi bisa dilakukan dengan pencocokan kurva, regresi, atau menggunakan persamaan diferensial. Kalau pencocokan kurva atau regresi, kita membutuhkan data yang banyak dulu sebelum dilakukan fitting menggunakan atau diregresi menggunakan suatu persamaan. Tapi kalau di persamaan diferensial, kita yang butuhkan itu hanya eh, apa perhitungan awal gitu. Jadi data awal selesai kita bisa memprediksi sampai waktu berapapun gitu nantinya. Karena persamaan perilakunya itu sudah diketahui dalam bentuk persamaan diferensial. Tapi di sini memiliki syaratnya itu adalah memiliki persamaan yang berubah terhadap waktu atau ruang gitu. Jadi nanti bergantung kita ingin melihat dia berubah terhadap apa gitu. Kalau misalkan terhadap waktu ya nanti ada turunan terhadap waktu gitu. Kalau terhadap ruang berarti turunan terhadap ruang. Tapi biasanya kalau di persamaan diferensial biasa itu hanya terhadap waktu saja. Kalau ruang itu lebih ke yang persamaan diferensial parsial. Seperti itu. Nah, ini seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, itu ada dua buah cara persamaan diferensial itu. Ada persamaan diferensial biasa atau persamaan diferensial parsial. Untuk yang bagian saya itu ada yang PDB, kalau yang Pak Ferry nanti PDP. Seperti itu. Yang membedakan antara persamaan diferensial biasa dan parsial itu hanya di sisi bagaimana dia melibatkan suatu variabel yang berubah terhadap sesuatu. Gitu. Jadi kalau untuk di persamaan diferensial biasa, sesuai dengan namanya biasa-biasa saja, jadi variabelnya hanya tunggal saja. Gitu. Jadi dia contohnya variabel yang berubah itu adalah terhadap x-nya, ini kalau di sini ruang gitu. Jadi nanti ada sesuatu yang selalu dilihat berubah terhadap x gitu. Kalau misalkan waktu ya nanti ininya semua jadi T gitu. Jadi hanya satu saja. Sedangkan kalau di PDP di sini melibatkan cukup banyak variabel sehingga nanti bisa terhadap X, Y, Z, misalkan ada variabel A, B, C dan seterusnya gitu. Tapi kalau di fisika biasanya lebih ke ya waktu dan ruang tiga dimensi seperti ini. Tapi bisa variabel yang lain. Jadi di sini parsial ini bisa sampai ya variabelnya tak hingga gitu. Tapi semakin banyak tentunya akan semakin rumit gitu. Jadi kita biasanya membatasi juga kira-kira yang berubahnya itu yang penting itu adalah hanya di dimensi mana saja. Seperti itu. Nah,
Kalau untuk mendekati persamaan diferensial, tentunya kita akan kembali lagi ke deret Taylor. Jangan dulu ke sana. Jadi deret Taylor itu Taylor mengemukakan bahwa tahun 1715 bahwa kalau kita punya sebuah fungsi, kita bisa memprediksi semua perilakunya gitu di waktu atau di ruang manapun gitu, selama kita punya turunan ke satunya, turunan keduanya, dan seterusnya sampai ke turunan ke n-nya gitu. Seperti itu. Nah, masalahnya secara matematik ini memang keren gitu, bisa mendapatkan turunan sampai ke n gitu. Tapi secara pengukuran sebenarnya di fisika kita biasanya hanya sampai ke turunan pertama gitu, atau maksimum sampai turunan kedua. Nah, untuk pendekatan yang hanya melibatkan sampai turunan pertama ini, itu disebut dengan pendekatan Euler. Jadi nanti dia hanya melibatkan ya turunannya saja. Nanti kalau misalkan dituliskan sama dengan, berarti di sini harus ada ditambahkan errornya terhadap H. Kalau misalkan saya tidak mau menggunakan OH, ya tambah faktor error, ini nanti bentuknya bukan sama dengan, tapi ya mendekati gitu. Approximate. Seperti itu. Jadi ini nanti ya bebas, sukanya sama dengan atau yang tidak sama dengan gitu. Itu bisa dipilih masing-masing gitu. Seperti itu. Dan nanti ini itu si turunan ini adalah fungsi terhadap yang persamaan diferensial biasa yang kita miliki. Seperti itu. Jadi nanti setiap persamaan fisika gitu, dia biasanya sudah memiliki persamaan diferensialnya, jadi nanti ini tinggal dipakai saja gitu, ke depannya. Nah, untuk di metode Euler, yang pertama itu kita bisa menggunakan yang disebut dengan forward, yang juga sudah dibahas kan sebetulnya. Forward berarti memprediksi, melihatnya ke depan gitu. Jadi saya ingin melihat data dari X plus H gitu. Dari data sebelumnya yaitu X-nya saja dan turunan pada posisi X. Seperti itu. Jadi nanti di numeriknya itu kita bisa mendapatkan bahwa data di masa depan itu dipengaruhi oleh data yang sekarang dikalikan ini lebar dari ya stepnya perubahannya dikalikan fungsi dari perubahannya gitu. Karena turunan ini kan fungsi perubahan. Jadi nanti kalau kita sudah diberikan persamaan diferensialnya gitu ya nanti tinggal dimasukkan saja ke sini gitu. Si persamaan diferensial itu. Nah, jadi contohnya kalau saya punya titik yn awal di sini, saya ingin memprediksi di tn plus 1 gitu di sini. Dengan stepnya yaitu sebesar h. Seperti ini. Kalau biasanya awalnya kalau untuk kasus yang sederhana kita hitung dulu persamaan diferensial ini pasti bisa diselesaikan secara analitik dan ini kita lihat kurvanya secara analitik ini seperti ini gitu. Nah, kalau kita menggunakan analitik kita pasti dapat y pada tn-1-nya itu yang disebut dengan y sebenarnya gitu. Jadi nanti prediksi sebenarnya itu yang di sini gitu karena solusi analitiknya sudah ada. Tapi kalau menggunakan Euler karena dia bergantung pada turunan atau turunan itu adalah kemiringan, kecepatan perubahan, itu nanti ya prediksinya itu bisa di atas atau di bawah gitu, bergantung dari kurvanya gitu. Tapi di sini untuk memperlihatkan bahwa Euler itu menyimpang ya ada penyimpangan dari nilai yang sebenarnya seperti ini. Nah, dengan semakin mengecilkan nilai H-nya, itu nanti perbedaan antara Y yang sebenarnya dan Y yang Euler ini akan semakin ya mendekati gitu. Jadi nanti semakin H-nya mendekati 0 semakin bagus gitu. Makanya kalau yang dulu di metode numerik selalu syaratnya adalah limit H menuju ke 0 gitu. Jadi H-nya itu sebisa mungkin dibuat mendekati 0. Tapi jangan terlalu kecil karena kalau terlalu kecil ngitungnya sangat lama nantinya gitu. Jadi nanti kita harus mempertimbangkan H yang kecil yang bisa mewakili kecepatan juga, tapi dan H yang jangan terlalu besar sehingga akurasinya cukup bagus. Seperti itu. Nah, yang sebelumnya kita menggunakan ini untuk yang forward Euler atau bisa disebut dengan metode eksplisit. Jadi eksplisit itu langsung karena ya ini disebut forward karena ya ini prediksinya adalah X plus H ke depan gitu.
Tapi kita bisa juga memprediksi ke belakang. Jadi ini disebut dengan backward Euler atau implicit gitu. Kenapa implicit yang sebelumnya eksplisit? Itu karena nanti akan dijelaskan juga. Ini backward karena ke belakang. Kita memprediksinya ke arahnya ke belakang, x minus 1, seperti itu. Kalau untuk kesininya tetap sama, yang membedakan ya tentunya di faktor h-nya itu nanti jadi minus. Seperti itu. Nah, kalau di... Sebentar, saya lihat dulu. Nah, kalau di backward Euler, tentunya kita memprediksi masa lalu itu buat apa gitu. Kita harus memprediksi masa depan gitu nantinya. Karena yang ingin kita lihat adalah perubahan ke depan gitu. Karena kalau perubahan ke belakang itu nanti seakan-akan Marvel. Nantinya jadi kayak Flash atau apa gitu yang bisa kembali lagi ke waktu. Atau ya yang seperti itulah gitu. Jadi biasanya kita konversi n-1-nya itu nanti menjadi n, karena sebetulnya kita bisa geser saja, dan yang n y terhadap n ini kita geser menjadi y plus 1, seperti ini. Jadi nanti fungsinya itu berubah, yang n-1 jadi y, yang n menjadi y n plus 1, seperti ini, dan seterusnya. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang kita punya, ya ini sebelum masalahnya dulu, ini nanti karena kita yang butuh adalah n plus 1, kita pindahkan ke sini, sehingga kita dapat persamaan yang ininya tetap positif gitu nantinya. Jadi y masa depan itu ditentukan y masa lalu, tapi ditambahkan turunan masa depan. Dan ini yang menjadi masalah kalau menggunakan metode implisit gitu. Jadi implisit itu kita tidak bisa langsung mengaplikasikannya karena si masa depan ditentukan oleh masa lalu dan masa depan gitu. Jadi kita perlu trik lagi supaya nanti bisa menyelesaikan metode implisit. Nah, untuk lebih jelasnya itu saya menggunakan contoh. Jadi contohnya saya punya persamaan diferensial yang sederhana seperti ini. Jadi dy per dt itu sama dengan minus 10y dengan kondisi awal y-nya itu 1. Itu yang sederhana saja. Jadi kalau ini diturunkan bla 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 bla, itu mendapatkan solusi eksaknya itu y sama dengan eksponensial minus 10t, seperti ini. Ini ya tinggal review lagi ke Vismat. Nah, kalau untuk forward Euler nanti kita tinggal mengubah si fungsi terhadap ya fungsi turunannya itu, jadi langsung yang ini gitu, 10 minus 10y itu langsung jadi mengubah daerah yang ftn yn ini, seperti itu, dan selesai. Makanya ini disebut langsung gitu, kita bisa langsung mengaplikasikan dari persamaannya. Tapi kalau di implisit, karena ini adalah yang ke depan, jadi ini y n plus 1 gitu. Ininya memang langsung diaplikasikan juga sama, tapi di sini y n plus 1. Dan yang ingin dibutuhkan adalah y n plus 1 juga gitu. Jadi nanti kita perlu merearrange lagi si y n plus 1-nya sehingga kita dapatkan persamaan yang baru gitu. Jadi salah satu masalahnya kalau di implisit ya kita harus mengatur lagi persamaannya supaya nanti semuanya itu y n plus 1-nya itu di depan, dan di belakangnya itu adalah yang masa lalunya saja gitu. Seperti itu. Nah, perbedaan antara forward Euler dan backward Euler itu dari sisi kestabilan. Jadi kalau misalkan kita menggunakan time step-nya atau h-nya itu, yang sebelumnya itu h, kalau kecil itu ini ya ini saya tidak terlihat juga. Jadi ini semakin besar si step-nya itu semakin 0,22, itu semakin tidak stabil ini. Terlihat menjadi zigzag gitu. Jadi dia kebingungan untuk mencari solusi akibat dari step yang terlalu besar. Tapi kalau misalkan stepnya semakin kecil, ini yang ungu dulu, ini mulai ya ini mulai awal dari tidak stabilnya. Lalu kalau untuk yang 0,1 ini sudah cukup stabil gitu, tidak ada zigzagnya yang orange ini. Sedangkan untuk yang merah dan biru ini sudah mendekati dari kurva analitiknya. Jadi kalau di forward Euler kita harus sangat mempertimbangkan dari ukuran dari si step-nya. Tapi kalau di backward Euler mau kita gunakan yang cukup besar, itu dia tetap stabil walaupun tidak akurat gitu. Ini yang hijau yang yang cukup besar itu perilakunya tetap sama, tapi memang kalau dibandingkan dengan yang analitik di sini,
itu ya tidak akurat gitu, cukup melenceng jauh gitu. Tapi di sini kelebihan dari backward oiler itu memang kestabilannya itu bisa terjaga dari waktu ke waktu. Masalahnya ya kita harus setiap kasus itu harus diturunkan seperti ini. Seperti itu. Jadi di oiler ini ada ketidakstabilannya yang harus diperhatikan, sedangkan kalau di backward oiler ini selalu stabil gitu. Ini salah satu contoh juga kalau misalkan stepnya itu cukup bagus, kecil gitu. Ini kalau saya zoom di daerah yang tadi itu, ya ini terlihat ini mendekati dengan yang eksaknya, yang analitiknya. Tapi kalau misalkan semakin diperbesar, ini sudah semakin tidak stabil di sini. Mulai tidak stabil karena gradiennya sudah mulai kasar gitu, nilainya terlalu besar. Dan kalau misalkan diperbesar, itu nanti zigzag mulai terjadi seperti ini. Tidak stabil. Tapi kalau untuk yang backward, dia selalu stabil. Nah, untuk kestabilan dan ketidakstabilan itu bergantung pada persamaan yang digunakan juga. Gitu. Ini contohnya kalau saya menggunakan yang tadi Y-nya itu pangkat 1, yang ini pangkat 2. Gitu. Kalau pangkat 2 itu nanti perubahannya itu cukup lambat, sehingga nanti kalau misalkan delta T-nya dibuat besar pun, karena perubahan dari persamaannya itu cukup lambat, jadi tidak masalah gitu nantinya. Gitu. Jadi yang penting di forward oiler ini adalah kita harus tahu dulu perilakunya dia berubahnya itu cepat atau lambat. Kalau lambat kita bisa menggunakan ya step yang besar gitu. Tapi kalau sangat cepat berarti stepnya harus yang kecil. Dan ini juga contohnya untuk kasus yang ada osilasinya. Itu kalau stepnya kecil ini sudah mulai melenceng yang oiler forward, dan semakin besar stepnya itu semakin melenceng karena perubahannya terlalu cepat gitu. Jadi ya untuk direkonstruksi oleh forward oiler seperti itu. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan dulu nggak? Kalau untuk memperbaiki dari si oilernya sendiri, sebelumnya kan sudah ada di metode numerik ada metode Heun, midpoint, Runge-Kutta, Ralston, dan lain-lain. Tapi ini silahkan saja review, dan ini memang tidak akan dibahas di Viscom ini. Gitu. Karena di Viscom ini itu lebih ke fenomena, bukan ke akurasi. Kalau di kalau di